Badan Pusat Statistik mencatat terjadi kenaikan indeks harga konsumen atau inflasi pada 2023 dari 116,08 di November menjadi 116,56 pada Desember. Sehingga secara bulanan terjadi kenaikan inflasi pada Desember 2023 menjadi 0,41%. Atau secara bulanan, Desember adalah inflasi yang tertinggi sepanjang tahun 2023. Adapun komoditas utama penyumbang inflasi secara bulanan adalah cabai merah, bawang merah, tomat, cabai rawit, beras, dan telur ayam ras. Di sisi lain, BPS mengungkap secara historis, inflasi 2023 menjadi yang terendah selama 20 tahun terakhir. Tingkat inflasi tahunan Indonesia 2023 sebesar 2,16%. Kelompok pengeluaran inflasi tahunan terbesar terjadi pada kelompok makanan minuman dan tembakau, yaitu sebesar 6,18% dan memberikan andil sebesar 1,6% terhadap inflasi umum. Sementara itu, Direktur Statistik Harga BPS Windiarso Ponco Adi Putranto menegaskan, penurunan inflasi inti tidak menggambarkan adanya penurunan daya beli. Terbukti belanja masyarakat terkait dengan barang jasa yang bersifat leisure meningkat. Hal ini sekaligus memperkuat pandangan masyarakat telah kembali ke masa pra-pandemi. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan kenaikan gaji aparatur sipil negara atau ASN anggota TNI Polri hingga pensiunan mulai berlaku 1 Januari 2024. Meski aturan dalam bentuk peraturan pemerintah atau PP belum rampung, Sri Mulyani mengatakan PP ini akan terbit secepatnya. Kalaupun PP terbit lebih dari tanggal 1 Januari, hak ASN tetap dibayarkan. Saat ini pemerintah sedang merampungkan serangkaian aturan yang cukup banyak, terdiri dari peraturan pemerintah untuk PNS, TNI, Polri, termasuk pensiunannya, serta tunjangan veteran, dan peraturan presiden untuk gaji P3K. Aktivitas manufaktur Indonesia terus menanjak di akhir 2023. Kenaikan ini tercermin dari data Purchasing Managers Index atau PMI yang dirilis S&P Global dan menjadi modal positif untuk mengawali tahun baru 2024. PMI Manufaktur Indonesia naik ke angka 52,2 pada Desember 2023. Angka tersebut menjadi yang tertinggi dalam 3 bulan terakhir, termasuk dibandingkan November 2023 yang berada di posisi 51,7. Secara keseluruhan ini berarti PMI Manufaktur Indonesia sudah berada dalam fase ekspansif selama 28 bulan terakhir. Economics Associate Director S&P Global Market Intelligence menuturkan, pelaku usaha juga sangat optimistis terhadap tahun baru 2024. Optimisme didorong oleh besarnya pesanan yang masuk, namun inflasi bergerak lebih tinggi meski inflasi biaya input berkurang. Di sisi lain, jumlah tenaga kerja juga naik sejalan dengan aktivitas pembelian, terdorong oleh optimisme yang membaik di antara produsen barang terkait perkiraan tahun mendatang. S&P Global menjelaskan kenaikan PMI ditopang oleh meningkatnya pesanan baru, baik dari dalam maupun luar negeri. Pesanan naik didukung oleh perbaikan kondisi permintaan dan ekspansi lebih pada basis pelanggan. Meski pesanan naik, tetapi pertumbuhan pesanan menjadi yang paling lambat selama periode 6 bulan terakhir, terutama permintaan asing. Permintaan baru untuk ekspor sudah melandai selama 2 bulan berturut-turut di tengah laporan upaya pengurangan stok di beberapa klien. BPS mencatat sepanjang 2023 Indonesia dilanda El Nino, terutama pada Maret, April dan Mei 2023. Akibat El Nino, harga beras pada tahun ini melesat naik. Pada Desember 2023, BPS mengungkapkan beras masih mengalami inflasi bulanan 0,48%. Andil inflasi harga beras sebesar 0,53% terhadap inflasi umum pada 2023. Kini BPS mewanti-wanti El Nino akan terjadi dalam mode moderat dan masih bakal berlangsung hingga April 2024. Sebelumnya, Kepala BMKG Dwi Korita Karnawati menyampaikan, sepanjang tahun 2024 gangguan iklim dari Samudra Pasifik, yaitu ENSO, diperkirakan akan berada pada fase El Nino lemah moderat di awal tahun 2024.
Kemudian hingga akhir tahun 2024 diprediksi berada di fase netral. Terdapat peluang namun kecil untuk berkembang menjadi fenomena La Nina yang merupakan pemicu anomali iklim basah. Demikian juga dengan fenomena Indian Ocean Dipole atau IOD yang merupakan penyebab gangguan iklim dari Samudra Hindia. Diprediksikan akan berada pada fase netral dari awal hingga akhir tahun 2024. Berdasarkan dinamika atmosfer tersebut, maka jumlah curah hujan tahunan pada 2024 diprediksikan umumnya berkisar pada kondisi normal. Indeks manajer pembelian atau PMI manufaktur China turun ke level 49 pada Desember 2023. Angka ini merupakan level terendah dalam 6 bulan terakhir di 2023. PMI manufaktur negara tirai bambu pada Desember turun dari 49,6 menjadi 49. PMI manufaktur yang berada di bawah 50 mengindikasikan manufaktur China tidak berada di zona ekspansif. Selain itu, angka ini memberi sinyal lemahnya pemulihan ekonomi di China selama 2023. Pemerintah China diminta untuk membuat kebijakan fiskal dan moneter yang bisa mempertahankan pertumbuhan ekonomi negara tersebut sepanjang 2024. Sementara indeks aktivitas bisnis non-manufaktur tercatat naik dari 50,2 di November menjadi 50,4 di Desember 2023. Kenaikan tersebut disebabkan oleh ekspansi di sektor konstruksi karena investasi infrastruktur naik dalam beberapa bulan terakhir.